Ibnu Rashid memiliki nama lengkap Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Beliau berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia Spanyol. Ibnu Rus juga berasal dari keluarga yang terkenal kealimannya di bidang fikih. Dengan bukti kakek dan ayahnya sukses menjadi hakim kerajaan di Andalusia. Ibnu Rus merupakan seorang filosof Islam terbesar yang berada di belahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan. Dengan sebutan Averroes, Ibnu Rus juga mewarisi penguasaan ilmu fikih dan berbagai ilmu keislaman. Kamu tahu pemikiran Ibnu Rus tentang filsafat? Ya, tahu. Ada 7 pemikiran Ibnu Rus mengenai filsafat itu sendiri. Yang pertama, mengenai filsafat Aristoteles di dalam tradisi pemikiran Islam. Ibnu Rus sendiri berusaha untuk mengembalikan filsafat Aristoteles ke dalam jalur utama pemikiran Islam. Karena Ibnu Rus sendiri berpikir bahwa banyak pemikir Islam yang menyalahartikan filsafat Aristoteles seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang kedua itu tentang hubungan Islam dengan filsafat, bukan? Ya, betul. Jadi, seperti apa sih pemikiran Ibnu Rus mengenai hubungan Islam dengan filsafat? Oh, itu. Ibnu Rus berpendapat bahwa Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk mempelajari filsafat. Lalu, beliau juga berpendapat bahwa alam itu merupakan sebuah pendekatan diri terhadap Sang Pencipta. Yang ketiga itu tentang bukti keberadaan Tuhan, bukan? Ya, betul. Kamu tahu bagaimana pemikiran Ibnu Rus mengenai bukti keberadaan Tuhan? Ibnu Rus itu menyampaikan pemikirannya tentang bukti keberadaan Tuhan itu melalui bukunya yang berjudul Kitab Al-Kashfan Manahij Al-Abdillah atau buku pengungkapan cara-cara pembuktian. Yang keempat itu apa ya? Yang keempat mengenai 7 sifat-sifat Tuhan, dan sifat yang paling sering dibahas adalah sifat ilim, karena Tuhan sebab dari segala sesuatu. Berarti yang kelima itu mengenai kodimnya alam semesta, ya? Ya, betul. Allah melakukan penciptaan dan memberi bentuk kepada zat-zat yang sudah ada. Lalu bagaimana pemikiran Ibnu Rus tentang politik? Menurut Ibnu Rus, negara yang ideal adalah negara yang berlandaskan hukum-hukum Islam atau syariat. Jadi yang terakhir itu pemikiran tentang hukum Islam. Iya, betul. Seperti apa pemikiran Ibnu Rus tentang hukum Islam? Ibnu Rus membuat buku yang berjudul Bidayat Al-Mujtahid yang berisi perbedaan antara mazhab dan hukum Islam. Karena perbedaan pendapat di hukum Islam bukan hanya wajar, tapi tidak dapat dihindarkan. Walaupun mazhab-mazhab dan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis. Manusia dalam perspektif Ibnu Rusyid. Menurut Ibnu Rusyid, manusia itu terdiri dari 2 hal, yang menggerakkan dan digerakkan. Yang digerakkan ini lebih bersifat bentuk. Ibnu Rusyid terkenal dengan idenya yang mengatakan bahwa an-nafs itu hanya satu, berpedoman pada surat An-Nisa ayat 1 dan ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa an-nafs itu hanya satu. Dan menurut beliau, an-nafs inilah yang mempunyai peranan besar dalam diri manusia untuk memilih antara kebaikan dan keburukan.